Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi keberlanjutan dan pelaporan akan mempresentasikan artikel tentang Assurance in Sustainability Reporting Evidence from Japan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Alif Gali Hartanto dengan NIM F1320007. Yang berikutnya ada Indah Puspitasari Hartanti dengan NIM F1320045. Berikutnya ada Isna Nimatul Mufliha dengan NIM F1320048. Berikutnya ada Jane Irianing Sutarjo dengan NIM F1320049. Berikutnya ada saya sendiri Muhammad Ubaidillah Hakim dengan NIM F1320056. Dan yang terakhir ada Rendra Wahyu Hidayati dengan NIM F1320056. Konten pembahasan kali ini yang pertama Introduction, Literature Review, Methodology and Sampling, Findings, Characteristics of the Assurance Statement, Objective of Assurance Engagement, Level of Assurance, Scope of Assurance, Reporting Criteria against which the report were assessed, dan terakhir Conclusion. Selanjutnya adalah Introduction. Di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah ketentuan jaminan dalam Sustainability Report dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan dan dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan. Contohnya pada tahun 2002 sebanyak 29% perusahaan global terkemuka telah membeli layanan jaminan, dan pada tahun 2013 telah meningkat drastis menjadi 59%. Poin kedua yaitu Jepang adalah merupakan salah satu pelopor aplikasi perusahaan dengan Sustainability Report. Namun kenyataannya adopsi penerapan asuransi atau jaminan dalam pelaporan tersebut di daerah Jepang, di negara Jepang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa. Nah, tujuan dari studi eksploratif ini yaitu untuk menganalisis pernyataan jaminan atau asuransi yang sudah terlampir pada Sustainability Report di perusahaan-perusahaan Jepang. Selanjutnya ada Literature Review. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama mengamati tingkat adopsi jaminan yang rendah di Jepang selama bertahun-tahun. Yang kedua, pasar jaminan Jepang didominasi oleh perusahaan akuntansi, diikuti oleh organisasi non-pemerintah atau organisasi nirlaba dan perusahaan yang bersertifikasi. Selanjutnya adalah penelitian ini untuk mengungkap kualitas pernyataan jaminan dari Sustainability Report di perusahaan Jepang. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metodologi dan pengambilan sampel. Penelitian ini didasarkan dari pernyataan jaminan yang dilampirkan pada SR perusahaan Nikkei 225. Nikkei Stock Average, yang dikenal dengan Nikkei 225, adalah indeks aktivitas pasar saham milik Jepang yang paling banyak ditonton. Penelitian ini tertarik untuk mengamati perkembangan operasi praktik jaminan selama bertahun-tahun. Fokusnya adalah fenomena terbaru sebagai jaminan praktik yang mendapat perhatian dari sejumlah badan pengaturan standar internasional, organisasi sukarela, dan kelompok masyarakat sipil. Kerangka evaluatif dari studi ini didasarkan pada 3 standar. Yang pertama yaitu ESAE 3000, kemudian ada AA1000 Assurance Standard, dan pedoman GSUS. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik pernyataan jaminan. Judul pernyataan ESAA 3000 dan pedoman GSUS mensyaratkan judul harus secara jelas menunjukkan laporan sebagai laporan jaminan independen. Penerima pernyataan. Dalam laporan keuangan, laporan audit membahas tentang pemegang saham secara eksklusif. Namun, tidak ada pernyataan hukum untuk pernyataan jaminan di SR. ESAA 3000 menyatakan bahwa setiap kali praktis,
Laporan jaminan ditujukan ke semua pengguna yang dituju, tetapi dalam beberapa kasus mungkin ada pengguna yang dituju lainnya. Sedangkan AA 1000 AS merekomendasikan untuk menyebut sebagai pengguna yang dituju, dan GSUS menggunakan CEO atau direktur, perwakilan, atau dewan direksi. Pernyataan tentang tanggung jawab manajemen dan penjaminan. Salah satu aspek penting dari independensi penjamin adalah bahwa tanggung jawab manajemen dan penjamin harus dinyatakan dengan jelas dalam pernyataan assurance untuk menghindari kemungkinan kesenjangan ekspektasi di antara pengguna. Nah, tujuan perikatan jaminan. Tidak seperti audit keuangan, tidak ada tujuan jaminan yang disepakati secara umum dalam SR, yang menghasilkan berbagai tujuan yang ditentukan oleh penjamin dalam pernyataan jaminan dari seluruh dunia. Penting untuk membaca pernyataan ini dengan hati-hati karena tujuan bervariasi dari keterlibatan ke keterlibatan lainnya. Dalam konteks saat ini, semua penjamin dengan jelas menyatakan tujuan penugasan itu. Tingkat jaminan. Semua standar atau pedoman akuntability membedakan antara tingkat wajar dan terbatas berdasarkan risiko perikatan jaminan yang dipinjam dari literatur audit keuangan. Itu penting untuk menyatakan level karena ini akan menentukan sifat, waktu, luasnya prosedur audit, dan kesimpulan terkait. Akuntability menjelaskan tingkat jaminan tergantung pada luas dan kualitas informasi tersedia, bukti yang cukup, sistem dan proses yang mendasari, sistem jaminan internal, jaminan yang ada untuk aspek pelaporan kinerja, sumber daya yang dialokasikan untuk jaminan oleh laporan perusahaan, kendala hukum atau komersial, dan kompetensi penyedia jaminan. Lingkup jaminan. Semua pernyataan jaminan yang dianalisis dalam ruang lingkup jaminan sebagian besar kasus hanya memverifikasi aspek SR tertentu, dan ini menegaskan temuan studi sebelumnya di Inggris dan Eropa. Berbeda dengan perusahaan akuntansi, penjamin lain juga mengevaluasi informasi kualitatif dan inisiatif perawatan yang bertanggung jawab sehingga memperluas cakupan perikatan jaminan mereka. Sejumlah kecil pernyataan oleh perusahaan sertifikasi juga mengidentifikasi area yang tidak mencakup dalam penetapan jaminan. Namun dalam sampel hanya 2 pernyataan jaminan oleh perusahaan sertifikasi yang menjelaskan proses penentuan. Bahasan selanjutnya adalah mengenai kriteria yang menjadi dasar penilaian laporan standar yang digunakan. Yang pertama adalah standar use in assurance process atau standar yang digunakan dalam proses penjaminan. Informasi mengenai standar atau pedoman yang digunakan untuk mengatur proses jaminan dapat membantu pengguna untuk memahami apakah standar atau pedoman yang tepat untuk diterapkan serta sifat jaminan yang diberikan. Hampir sama dengan identifikasi kriteria pelaporan, perusahaan akuntansi menyebutkan beberapa jenis standar atau pedoman yang digunakan untuk memberikan layanan jaminan. Namun, lebih dari 69% dari pernyataan assurance oleh penjamin lain tidak mengenali standar atau pedoman apapun. Seiring dengan standar profesional wajib, pengaruh Jesus dapat dilihat dalam membingkai praktik jaminan keberlanjutan di Jepang. Yang selanjutnya mengenai nature, timing, and extent of procedures employed by the assurance provider. Pedoman yang ada mensyaratkan bahwa pernyataan assurance harus mencakup ringkasan pekerjaan yang dilakukan, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama sifat, waktu, dan luas prosedur yang digunakan oleh pemberi jaminan. Berbagai macam prosedur digunakan baik oleh kantor akuntan maupun penjamin lainnya. Sebagian besar pernyataan di Inggris dan Eropa menyertakan beberapa deskripsi pekerjaan yang dilakukan. Namun, menurut Owen, 2005 menemukan bahwa 10% dari sampel mereka mewawancarai pemangku kepentingan selain manajemen internal, yang dalam hal ini sama sekali tidak ada di Jepang, yaitu meliputi sifat pekerjaan yang dilakukan dipengaruhi oleh tingkat jaminan. Penelitian di masa depan harus berfokus pada penentuan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Yang ketiga adalah discussion.
Assurance KAP terlihat membakukan kesimpulan mereka dengan menggunakan frase sebagai berikut. Tidak ada yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami meyakini bahwa indikator dalam laporan tersebut tidak disusun dalam semua hal material berdasarkan kriteria pelaporan perusahaan untuk perikatan assurance terbatas, yang berarti bahwa data tercermin secara akurat dalam laporan. Bentuk kesimpulan yang saya sebutkan tadi merupakan kesimpulan negatif yang diberikan oleh semua penjamin KAP yang konsisten dengan terbatasnya tingkat jaminan yang diberikan oleh mereka. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa para penjamin ini yang dalam hal ini yaitu konsultan, perusahaan sertifikasi, dan LSM mementingkan keakuratan dan keandalan dalam pendapat mereka, dan juga menggunakan beberapa kata-kata umum yang patut dipuji seperti sangat dievaluasi, sangat baik, proaktif, terkesan, serta seimbang, dan puas, serta masuk akal, yang dalam arti sebenarnya sulit dipahami dengan tidak adanya standar jaminan yang diterima secara umum. Yang keempat, mengenai komentar atau perbaikan tambahan yang diidentifikasi oleh jaminan pemberi. Dalam hal ini, mengidentifikasi area untuk perbaikan atau memberikan pujian untuk kinerja yang baik bukan bagian dari memberikan jaminan. Komentar selanjutnya bahwa pernyataan jaminan harus disertakan komentar tambahan yang dapat mencakup kemajuan serta saran untuk perbaikan di masa depan. File penjamin dapat memasukkan rekomendasi dalam pernyataan jika ini adalah signifikan untuk pengguna yang dituju, tetapi mereka harus dipisahkan dengan jelas dari kesimpulan praktisi dan tidak boleh mempengaruhi frekuensi dari tambahan yang diidentifikasi oleh pernyataan jaminan sampel. Deklarasi Kemandirian Penyedia Jaminan. Pedoman Jesus dan AA 1000 AS mengharuskan penyedia jaminan untuk membuat informasi yang tersedia untuk umum tentang independensi dari laporan organisasi dan ketidakberpihakan terhadap pemangku kepentingan. Kemudian, kesimpulan dari artikel ini yaitu melalui analisis isi pernyataan jaminan, penelitian ini meneliti kualitas jaminan SR perusahaan Jepang. Hal ini juga dapat memberikan perspektif penting yang akan digunakan untuk menilai kualitas jaminan dari sudut pandang orang Jepang. Lebih dari 95% sampel memisahkan tanggung jawab manajemen dan penjamin, dan lebih dari 60% sampel memberikan penjelasan tentang minat mereka dan perusahaan. Bisa dibilang ini meningkatkan kemandirian para penjamin. Kemudian yang kedua, dari perspektif akuntabilitas, masih terdapat kekhawatiran terkait penerima, tujuan, dan ruang lingkup pemberian jaminan. Di sini mayoritas pernyataan assurance ditunjukkan ke manajemen internal. Kemudian yang ketiga, ketika peneliti membandingkan pendekatan dari penjamin yang berbeda, perusahaan akuntansi terlihat untuk menstandarkan praktik mereka berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku. Nah, identifikasi kriteria pelaporan untuk menyiapkan PK, menetapkan standar jaminan atau pedoman untuk mengatur layanan jaminan yang menyatakan tingkat jaminan yang diberikan, dan deklarasi kemerdekaan juga jarang ditemukan dalam pernyataan jaminan ini. Kemudian serupa dengan penjamin akuntansi, konsultan atau perusahaan sertifikasi juga menekankan pada keandalan dan keakuratan informasi yang dilaporkan. Kemudian sebaliknya, penjaminan yang diberikan oleh LSM atau NPO memiliki cakupan penjaminan yang relatif lebih luas. Mereka juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, sehingga dapat diperlakukan sebagai strategis dan nilai tambah bagi manajemen serta bagi para pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.